Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du. Ikhwatal iman kaum muslimin jamaah ta'lim rutin Masjid An-Nabar, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selama menunggu ya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai iktikaf di masjid insyaallah. Baik, di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita hadis-hadis yang termuat di dalam kitab Bulughul Maram dan Jami bagian terakhir dari kitab Bulughul Maram, dan kita masih membahas tentang hadis-hadis yang terhimpun di dalam bab adab. Terakhir adab salam ya, yang kita baca kita di hadis yusalli as-saghir al-kabir wal ma'am wal ma'amu 'ala al-qa'id wal qalilu 'ala al-kathir. Itulah itu hadis yang terakhir yang kita kaji, yang kita bahas. Hendaklah mengucapkan salam itu yang muda kepada yang tua, yang kecil kepada yang besar, yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan di dalam riwayat Imam Muslim wa fi riwayat Muslim, dan di dalam sebuah riwayat dari Imam Muslim wa raqibu 'ala al-mashi, dan orang yang berkendaraan kepada orang yang berjalan. Itulah adabnya, ya, adab salam yang dicontohkan atau diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang muda kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak, dan yang berkendaraan kepada yang berjalan. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Yujzi'u al-jamaah juga sudah ya, mencukupi dari sekumpulan dari berjamaah itu. Apabila mereka lewat dan mengucapkan salam, maka cukup yang mengucapkan salam itu adalah salah seorang dari mereka, itu sudah mencukupi. Demikian juga yang menjawabnya, itu sudah mencukupi. Berarti sampai situ ya. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa anhu radhiyallahu wa anhu qala, wa anhu, dan darinya, maksudnya adalah hadis yang sebelumnya. Kita lihat hadis yang sebelumnya adalah wa an aliin radhiyallahu anhu. Berarti yang dimaksud wa anhu dan darinya maksudnya adalah dari Ali yang sebelumnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabda'ul yahuda wan nasara bis-salam wa idza laqitumuhum fi tariqin fad'uhum ila adyaqihim. Akhrajahu Muslim.
Dan darinya, maksudnya dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian mendahului terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara bisalami, dengan salam. Jadi dilarang, tidak boleh mendahului atau memulai kepada orang Yahudi, kepada orang Nasara dengan salam. Kalau ada pertanyaan, kalau mereka yang salam kepada kita bagaimana? Kalau kita sudah tahu mereka bukan Muslim, mereka mengucapkan salam kepada kita, maka kita cukup menjawab dengan wa'alaikum. Jawabannya adalah wa'alaikum, cukup wa'alaikum, tidak lebih, tidak kurang. Jadi kalau ada orang lain non Muslim, Yahudi, Nasara yang mengucapkan salam kepada kita, kan biasanya banyak orang-orang yang non-Muslim yang familiar dengan kebiasaan yang umat Islam. Alhamdulillah, masya Allah, mereka bahkan astagfirullah juga sudah terbiasa karena sudah menjadi keseharian yang sering mereka dengar. Termasuk mungkin ada yang mengucapkan salam kepada kita. Maka di dalam hadis lain disebutkan cukup jawaban kita itu dengan mengucapkan wa'alaikum saja. Dengan mengucapkan wa'alaikum. Dan itu keterangannya pernah Rasulullah SAW ada yang mengucapkan, diberi salam oleh orang-orang Yahudi, diberi salam yang kemudian dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha waktu itu. Dijawab oleh Aisyah jawaban yang panjang lah kira-kira. Maka Rasulullah SAW menegur Aisyah, kata Nabi, kalau mereka mengucapkan salam maka cukup jawabannya adalah wa'alaikum atau wa'alaikum. Orang Yahudi ketika itu mengucapkan salam sambil diplesetkan, dia mengucapkan salamnya secara cepat. Assalamu itu dibaca secara cepat sehingga terdengarnya adalah assalamualaikum. Kalau cepat kan, kalau cepat dikiranya assalamu, padahal yang dimaksud adalah assalamualaikum. Itu maksudnya adalah mendoakan yang tidak baik. Assalamualaikum, assam itu racun, racun untukmu. Mungkin bahasa kita mampus kamu, assalamualaikum, assalamualaikum. Maka mendengar itu Aisyah kemudian menjawab dengan balasan yang sama, ditambahin lagi sama Aisyah, Aisyah kesel, marah. Kata Nabi, kalau mengucapkan lagi cukup kamu menjawab wa'alaikum. Sudah cukup segitu saja, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, itu menjadi dalil dan menjadi tuntunan bagi kita. Dilarang kita mendahului kepada mereka mengucapkan salam. Kalau mereka mengucapkan salam kepada kita, kita cukup menjawab dengan wa'alaikum atau wa'alaikum. Adapun kalau tahiyah, ucapan sapaan yang bukan salam, silakan saja dalam bermuamalah. Selamat pagi, selamat siang, yang seperti itu, itu
apa sesuatu yang mengubah, boleh saja, bukan salam selamat pagi, selamat siang, sapaan yang lain. Wa idza laqitumuhum, dan apabila kamu bertemu dengan mereka, wa idza laqitumuhum fi tariqin, di sebuah jalan, fantaruhum ila al-yaqin, maka fantaruhum itu fantaruhum itu persempitlah jalan mereka ila al-yaqin. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan penegasan ya, kepada umat Islam agar ya, tidak tunduk ya, kepada orang-orang Yahudi, agar tidak tunduk kepada orang-orang Yahudi. Jangan, tidak perlu minder dengan orang-orang Yahudi, sehingga kalau bertemu papasan di jalan itu gak usah ngalah. Faktoruhum ila al-yaqin, bahkan ya kalau bahasa ini apa dipepet gitu ya, faktoruhum ila al-yaqin. Jadi faedah yang bisa kita petik mungkin dari hadis ini adalah menunjukkan izzah, bahwa umat Islam itu harus punya kehormatan, harus punya izzah, ya, tidak tunduk dengan orang-orang Yahudi. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, di Madinah itu ada banyak kelompok Yahudi. Ada Banu Quraidah, ada Banu Nadir, banyak. Ada lebih dari 2 kabilah lebih. Pertanyaannya, kenapa mereka banyak yang datang ke Jazirah Arab? Apa yang mendorong mereka banyak yang datang ke Jazirah Arab? Karena mereka tahu membaca di kitab mereka akan datang ya Nabi akhir zaman. Allah akan mengutus Nabi akhir zaman di tempat yang ciri-cirinya disebutkan di sana, dan mereka melalui ciri-cirinya tersebut mereka tahu bahwa tempat itu adalah di Jazirah Arab. Maka banyak orang-orang yang kemudian ke Jazirah Arab dalam rangka menunggu datangnya Nabi akhir zaman. Tetapi ketika Nabi itu muncul, ya, ada Nabi itu muncul dan Rasulullah SAW diutus oleh Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi akhir zaman, rupanya orang-orang Yahudi tidak mau beriman karena mereka mengharapkan bahwa Nabi akhir zaman itu dari mereka. Itulah yang disebutkan kalau kita baca surat Al-Baqarah, apakah jika datang kepada seorang Rasul yang bukan dari kelompok kamu tidak beriman, itu di surat Al-Baqarah. Sehingga surat Al-Baqarah ini kan surat yang banyak sekali berbicara tentang orang-orang Yahudi. Surat Al-Baqarah. Ya, mulai ayat 40 itu sudah menceritakan orang-orang Yahudi. Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu. Sampai ayat berapa? Sampai ayat 100-an itu cerita orang-orang Yahudi. Ada 2 ya, tema kisah orang-orang Yahudi di dalam surat Al-Baqarah.
Orang-orang Yahudi banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Banyak diceritakan. Salah satunya diceritakan di dalam surat Al-Baqarah. Yang diceritakan di dalam surat Al-Baqarah itu pesannya atau poinnya itu ada dua hal. Pertama adalah Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Dan yang kedua, Allah sebutkan jarimah. Allah sebutkan kemaksiatan mereka, pembangkangan mereka yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang terdahulu. Sehingga ketika surat Al-Baqarah turunnya di mana? Madinah. Surat Al-Baqarah itu turun di Madinah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala seakan-akan hendak menegur orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mereka datang ke Jazirah Arab itu menunggu Nabi akhir zaman yang sudah diceritakan di dalam kitab mereka, dan mereka sudah mengetahuinya. Tetapi ketika seorang Rasul yang dinanti itu telah tiba, telah ada, mereka tidak mau beriman karena mereka merasa yang diangkat menjadi nabi itu bukan dari kelompok mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Baqarah menegur orang-orang yang di surat Al-Baqarah disebutkan, ingat, Bani Israil itu Bani Israil ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan dulu kepada nenek moyang kamu. Ya Bani Israil wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku melebihkan kalian dari dari bangsa-bangsa yang lain. Aku lebihkan. Kemudian disebutkan, coba kalau dibaca nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israil. Tapi setelah itu kemudian Allah juga menyebutkan jarimah kesalahan nenek moyang mereka, kesalahan-kesalahan yang sudah mereka lakukan. Bersamaan dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, mereka juga banyak melakukan kesalahan. Sehingga kemudian kira-kira Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang Yahudi, Bani Israil, kamu sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak, tapi kamu kemudian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesalahan-kesalahan, dan kesalahan-kesalahan itu kemudian diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka disebutkan dalam surat Al-Baqarah membunuh para nabi. Membunuh banyak para nabi. Jadi seakan-akan kata Allah, masih layakkah kalau kenabian itu ada pada kalian. Kira-kira begitu. Kira-kira masih layakkah kenabian ada pada kalian. Sekarang berimanlah kepada nabi yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu beriman, maka kamu akan mendapatkan seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Al-Baqarah kemudian ada ayat Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah, gitu ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang penyembah matahari, kalau mereka beriman, kalau mereka beriman, ya semuanya sama. Kalau mereka beriman kemudian beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan
ya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syaratnya ini yang harus dicatat itu syaratnya. Kadang-kadang ayat ini kan disalahpahami. Ayat ini disalahpahami oleh beberapa orang-orang yang liberal. Disalahpahami itu di dalam surat Al-Baqarah disebutkan orang Yahudi, orang Nasrani kalau melakukan amal soleh mereka juga akan mendapatkan pahala sama seperti kita orang beriman. Padahal ada syaratnya yang ya kalau mereka beriman. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana minhum billah. Jadi kalau mereka beriman, ya kalau mereka beriman nggak ada lagi sekat-sekat itu, mau Yahudi mau Nasara mau Majusi mau Sobiin, kalau beriman semuanya sama gitu. Mereka beramal soleh, tentu mereka akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga di surat Al-Baqarah itu kalau kita perhatikan jamaah sekalian, sampai kemudian orang-orang Yahudi ketika pindah kiblat, mana mereka kemudian mengolok-olok jika umat Islam pindah kiblat, mereka membangun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala awalnya adalah menghendaki atau mensyariatkan kiblat pertama itu adalah ke Baitul Maqdis. Tapi tujuannya untuk menarik simpati orang-orang Yahudi. Tetapi apa yang terjadi, orang-orang Yahudi ketika Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, maka mereka membanggakan diri mereka, mengatakan lihat Muhammad mengikuti kita. Muhammad. Tetapi ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian mensyariatkan, menurunkan syariat perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa, dari Baitul Maqdis pindah ke Ka'bah, tujuannya untuk apa aja mas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rahasianya bahwa, dan ini di surat Al-Baqarah itu syariat pertama yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita perhatikan surat Al-Baqarah itu ya, 30 ayat pertama itu 1 sampai 20-nya pembagian manusia ada yang bertakwa, ada orang kafir, dan ada munafik. Itu 20 ayat. Ya. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu satu. Muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itulah orang bertakwa, ciri-cirinya. Sampai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu orang yang bertakwa. Kelompok pertama takwa. Kemudian kelompok yang kedua orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. 2 ayat saja. Kafir 2 ayat saja. Lalu sisanya orang munafik. Ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Nah, ini dari ayat 8 sampai ayat 20 itu memisahkan atau menyebutkan ciri-ciri orang munafik. Berarti berapa ayat? Orang munafik 12 ayat loh. 8 sampai 20. Gitu.
Nah, kemudian ayat 21-nya perintah beribadah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakumul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, perintah beribadah. Kemudian perintah untuk beriman kepada Al-Qur'an. Ya. Tantangan dari Allah kalau tidak mau beriman kepada Al-Qur'an, datangkan yang seperti Al-Qur'an, coba datangkan in kuntum shadiqin. Lalu kemudian ya akhir nanti di akhirat ada ahlul nar dan ada ahlul jannah. Ya, ada ahlul nar, ahlul jannah. Ahlul nar apa? Wa illa taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijaratu iddat lil kafirin. Kemudian ahlul jannahnya wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat an lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar dan seterusnya. Ya. Nah, lalu kemudian ayat 30 kisah manusia pertama Nabi Adam. Ayat 30 sampai ayat 39 kisah Nabi Adam. Nah, setelah itu masuk ayat 40 Bani Israil. Bani Israil terus kisah Bani Israil diakhiri dengan kisah Nabi Adam dan keturunannya, Nabi Ibrahim dan keturunannya. Pada ayat wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imam. Itu Nabi Ibrahim. Kemudian dari Nabi Ibrahim nanti sampai ke Nabi Zakaria. Ya, cerita. Nah, lalu masuk di juz 2 perpindahan kiblat. Jadi di surat Al-Baqarah bicara syariat yang turun, ya, syariat yang pertama itu perpindahan kiblat. Perpindahan kiblat. Kenapa diawali dengan perpindahan kiblat? Ya, untuk tujuannya adalah untuk menjadikan umat Islam ini merdeka, kira-kira, dari pengaruh orang-orang Yahudi. Karena tadinya kiblatnya kemana? Baitul Maqdis. Tadinya Allah ingin agar orang Yahudi itu simpati, kemudian mereka tertarik untuk masuk Islam. Ya, jadi dikasih hati lah kira-kira. Ya, ini sama ajaran yang risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, risalah yang sama. Kiblatnya juga ke Baitul Maqdis. Yang terjadi kan orang Yahudi malah menyombongkan diri, lihat mereka juga ikut kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai, ya, ketika ketika dalam surat Al-Baqarah ini memulai dengan syariat-syariat. Ya, nanti kan syariatnya ada syariat saum yang diturunkan itu, setelah itu kan haji, jihad, kisos dan seterusnya. Ya, banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan syariat yang turun di surat Al-Baqarah. Nikah, tolak, banyak sekali. Ya, sholat juga ada di surat Al-Baqarah. Tapi diawali dengan perpindahan kiblat. Tujuannya apa? Untuk memunculkan umat Islam ini sebagai umat dengan roms, dengan syiar yang berbeda. Tidak tidak ada bayang-bayang yang lain. Dengan syiar sendiri, yaitu ke Ka'bah. Lalu kemudian orang-orang Yahudi kan mencemooh juga. Jadi ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya berkiblat ke Baitul Maqdis, mereka menyombongkan diri. Ketika pindah ke Ka'bah, mereka mencemooh. Sayaqulu sufaha, maka berkatalah orang-orang yang bodoh. Siapa? Ya, orang Yahudi, orang munafik. Apa yang mereka katakan? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Dan bagus-bagus ke Baitul Maqdis. Ngapain? Di jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bayangkan, ya, saat itu umat Islam saat itu yang imannya
kurang-kurang yakin gitu ya, yang imannya kurang-kurang yakin, mereka kan itu hidup hidup bersentuhan dengan orang-orang Yahudi, hidup bersentuhan dengan orang-orang munafik, orang-orang kafir, dan mereka hidup bersosialisasi biasa. Kita bisa bayangkan ketika mereka ketemu kemudian yang dipertanyakan, nah, kenapa kiblat pindah gitu kira-kira, dan dicemooh gitu ya. Ya kalau kurang-kurang iman, apalagi kalau dulu juga ada medsos seperti ini ya, Masya Allah, lebih ya, kemudian dan lain sebagainya kira-kira. Nah itu semua ya masalah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu semua sekali lagi Allah dalam rangka mempersiapkan umat Islam. Nah kaitannya tadi dengan hadis ini, jadi kaitan dengan hadis ini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ya, ingin ya menjadikan umat Islam ini punya kisah ya, sehingga Rasulullah SAW ya, di dalam hadis ini mengatakan latar dawan nasara bisalam wa idza laqitum bi tariqin fattahu ila al-yaqini. Ya, kalau bagi umat Islam ketika itu mereka itu berdampingan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi yang sombong ya, kemudian meremehkan dan sebagainya, maka Rasulullah SAW ingin mengangkat izzah umat Islam. Dan pada akhirnya kan nanti orang-orang Yahudi di Madinah itu kan diusir. Ya, Yahudi di Madinah diusir. Banu Quraidah, Nadir. Kenapa mereka diusir? Karena mereka melanggar perjanjian. Sebab Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, ya, 3 yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah itu, pertama adalah membangun masjid, yang kedua adalah mempersaudarakan di antara Ansor dan Muhajirin, dan yang ketiga adalah membuat ya wathithah ya, perjanjian ya, piagam Madinah, yang disebut dengan piagam Madinah. Jadi membuat pasar belakangan kemudian ya, ada itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika tiba di Madinah itu 3 inilah ya, kalau baca kitab sirah ya, 3 ini fokusnya ya, bangun masjid. Tapi sebelum menunjuk tempat tinggalnya, lebih dahulu milih tempat untuk dibangun masjid ya. Ya. Kemudian yang kedua mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin, kan dipersaudarakan dengan apa, dengan yang dilakukan oleh Nabi ini ya, maka ekses sosial yang timbul akibat dari datangnya gelombang yang hijrah itu selesai dengan dipersaudarakan, itu selesai. Kebayang nggak kita kira-kira kalau warga apa Metropolis dan Metropolis kedatangan pengungsi 20 orang di sini, bayangin nggak kira-kira gimana? Itu jadi harus lurus kita. Mungkin sehari 2 hari seminggu barangkali ya masih bisa tertangan lah. Tapi kalau untuk waktu yang lama pasti akan ada ekses sosial ya, yang bermunculan. Maka Rasulullah SAW ketika Muhajirin dari Makkah datang ke Madinah, ini satu problem sosial, tapi dengan dipersaudarakan itu selesai. Problem sosial itu selesai dengan dipersaudarakan. Semua dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Satu-satu dipersaudarakan. Ini dengan sini, ini dengan sini, ya, fulan dengan fulan, dan itu selesai.
apa yang hebatnya yang dipersaudarakan oleh Nabi ini satu orangnya muhajirin, orang yang walaupun mereka kekurangan tetapi mereka punya harga diri, yang menolong Ansor, mereka baiknya sangat baik sekali gitu kan. Tapi di satu sisi yang muhajirinnya ini mereka butuh tetapi mereka tidak katakanlah mampang-mampang gitu ya. Ya, mampang itu apa? Ya, dimupung tidak memanfaatkan. Dan itu bisa dilihat ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan ya antara seorang Abdurrahman bin Auf ya dengan lupa saya namanya itu kan Abdurrahman bin Auf ketika dipersaudarakan Abdurrahman bin Auf muhajirin dipersaudarakan dengan seorang Ansor. Ini Ansornya baiknya nggak ketulungan gitu kan baiknya. Tapi Abdurrahman bin Auf-nya ya, walaupun butuh tapi tidak aja mumpung gitu. Yang Ansornya baiknya sampai mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, ya kamu sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, ya kamu sekarang saudara saya, ya, saya punya bidang tanah, saya akan bagi satu buat kamu. Sampai dia mengatakan saya punya dua istri, pilihlah oleh kamu salah satunya, saya akan ceraikan. Sampai demikian. Tapi lagi-lagi tadi ini ansornya baik, ya baiknya baik sekali, muhajirinnya walaupun walaupun membutuhkan walaupun kurang, tetapi tidak aji mumpung. Gitu ya. Dengan dengan penuh harga diri dia mengatakan terima kasih atas tawaran yang kau berikan kepada saya. Semoga Allah memberkahi harta Anda. Semoga Allah memberkahi keluarga Anda. Saya cuma ingin ditunjukkan di mana pasar. Gitu. Bawa aja saya ke pasar. Gitu kan. Nah, yang nanti tadi yang disampaikan pasar itu nanti Abdurrahman bin Auf lah yang mengusulkan kemudian kepada Rasulullah SAW. Konon Abdurrahman bin Auf ini kemudian dia setelah mempelajari pasar, dia punya satu kesimpulan bahwa pasar Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Maka kemudian bagaimana dia mencoba untuk mengusulkan kepada Nabi untuk membuat network sendiri. Ya, dan Abdurrahman itu kemudian dia membuat jaringan jual ini untuk dagangan susu ya laban, sehingga beliau ya sama-sama kita tahu akhirnya kan jadi saudagar kan. Nah ini ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi orang-orang Yahudi itu diusir karena mereka menyalahi perjanjian. Ya, jadi selain membangun masjid, mempersaudarakan, yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi itu adalah melakukan wafiqah perjanjian ya dengan semua warga yang ada di Madinah tanpa melihat ya agamanya, tanpa melihat suku ya. Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian. Di antara perjanjiannya itu mereka warga Madinah Yathrib harus saling bahu membahu, harus saling bantu membantu kalau ada serangan dari luar. Tapi kemudian orang-orang Yahudi ini ya menyalahi perjanjian, ya, bukannya membantu, bahkan mereka ya, menyokong musuh untuk datang. Ya. Nah, sehingga oleh Rasulullah SAW kemudian mereka diusir. Bani Quraidah, Bani Nadir, dan juga yang lainnya. Baik ya, nah ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya hadis ini tidak disalahpahami ya. Faidah-faidah yang bisa kita petik dari hadis ini, pertama larangan untuk memulai memberikan salam. Dan berarti ucapan assalamualaikum tidak boleh. Jadi sama orang
masalah orang muslim nggak boleh mengucapkan salam. Kalaupun mereka mengucapkan salam kepada kita, maka kita cukup menjawab dengan wa'alaikum. Dan yang kedua adalah bahwa kita posisi umat Islam ini harus menunjukkan kisah kemuliaan dari orang-orang Yahudi. Kita harus punya kepercayaan diri punya Islam. Baik, kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya satu lagi ya. Hadis berikutnya wa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Akhrajahu Bukhari. Masih dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian bersin," ya atosa bersin. Dalam hadis yang pertama sudah ada kan? Wa idza wa idza atosa fahamidallah wasyammithu, dalam hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Haknya itu adalah ketika bersin mengucapkan alhamdulillah, maka ya, haknya dia mendapatkan doa. Wasyamit, doakan. Dan di hadis ini menerangkan lebih jelas lagi bagaimana adab ketika seseorang bersin. Jadi kata Nabi, apabila salah seorang dari kalian bersin, falyaqul alhamdulillah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah, maka hendaklah saudaranya yang mendengar ya orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka saudaranya ini kemudian mengucapkan kepadanya yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu, semoga Allah merahmati Anda. Wa idza qala lahu yarhamukallah, maka apabila orang itu mengucapkan yarhamukallah, falyaqul yahdikumullah, maka ucapkan yahdikumullah. Siapa yang mengucapkan yahdikumullah? Orang yang bersih. Yahdikumullah, semoga Allah menunjuki Anda, wa yuslihu balakum, dan Allah memperbaiki keadaan Anda. Yuslihu balakum. Akhrajahu Bukhari, yang sendiri dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adab yang indah sekali bagaimana Islam atau bagaimana Rasulullah SAW memberikan tuntunan adat yang luhur, tuntunan adat yang tinggi, luar biasa. Gara-gara bersin, ini kan gara-gara bersin, kemudian ya ini menjadi wasilah seseorang itu saling mendoakan satu sama lain, luar biasa. Dengan wasilah bersin. Bersin itu kan nikmat. Bersin itu nikmat. Betul nggak? Bersin nikmat. Nikmat bersin itu, karena kalau orang mau bersin nggak jadi kan dongkol sekali. Ya. Yang mau bersin kemudian nggak jadi, dongkol. Jadi bersin itu nikmat. Dan bersin nggak bisa dibuat-buat. Ya, enak nggak ya? Yang bersin dibuat-buat nggak enak. Beda dengan bersin yang asli, gitu kan? Bersinnya asli. Ya. Kalau bersin dibuat-buat, ya nggak kerasa. Susah bersin dibuat-buat. Karena nggak asli. Susah.
Jadi bersin ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersih. Sehingga Rasulullah SAW ya, menuntun kita ketika bersin itu ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ya. Nah, wasilah dari mengucapkan alhamdulillah, maka kemudian yang mendengar itu ya, mendoakan ya kamu. Ini artinya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada orang yang bersih mengucapkan alhamdulillah, maka yakin ini akan Allah akan memberikan pahala, mengganjar ya, kebaikan kepada orang yang bersih kemudian mengucapkan alhamdulillah. Dan kebaikannya kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan balasan. Kontan balasannya. Apa balasannya? Mendapatkan doa dari orang lain itu kan kontan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain kemudian mendoakan kita ya rahmukallah. Artinya apa ya rahmukallah? Semoga Allah merahmati Anda. Didoakan dapat rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Siapa ya yang tidak mau didoakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu kemudian orang yang bersih itu membalas, dia memberikan, mendoakan kita rahmat, maka dibalas. Ya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Balasannya dua, doanya dua. Dia mendoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmati, dan kita dan yang bersih kemudian memberinya dua, yahdikumullah, semoga Allah membimbing Anda, semoga Allah menunjuki Anda, ya, memberi hidayah. Oh, doanya kok semoga memberi hidayah, apakah dalam kesesatan? Tidak seperti itu. Hidayah yang dimaksud di sini bukan berarti kemudian kalau kita didoakan mendapatkan hidayah itu kita merasa waktu kita dianggap orang-orang sesat nih. Gitu. Semoga Allah memberikan hidayah. Karena orang Arab biasa mendoakan ya, ada Allah. Ya. Jadi kadang kalau kita agak tersinggung, semoga Allah menunjuki Anda. Pikirannya kita orang sesat, gitu kan? Tersesat. Ya. Jadi hidayah yang dimaksud adalah tentu hidayah untuk taufik. Hidayah yang dimaksud adalah hidayah taufik sebagaimana doa kita di dalam surat Al-Fatihah, Ihdina siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Itu kalau baca tafsirnya di Ibnu Katsir dijelaskan itu bukan hidayah minal kufri ilal iman, bukan hidayah itu. Karena hidayah dari kufuran kepada keimanan itu ya orang yang sholat membaca Al-Fatihah itu, orang yang sholat berarti kan sudah beriman. Orang yang sholat. Tapi hidayah yang dimaksud di sana adalah hidayah taufik, bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuslihu balakum, dan semoga Allah membereskan urusan-urusanmu, membereskan ya balakum, ya urusan ini tentu luar biasa ya, doa yang diberikan. Dan sekali lagi inilah adab yang diberikan, diajarkan oleh Rasulullah SAW, adab ketika bersih. Semuanya mendapatkan petunjuk. Wasilahnya adalah bersih. Baik ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin dua hadis saja ya, dua hadis kesempatan malam hari ini. Hadis yang pertama hadis yang pertama yang malam hari ini dibahas masih berkaitan dengan salam, larangan memberikan salam kepada
orang-orang Yahudi dan Nasara, dan juga ya, anjuran atau penegasan dari Rasulullah SAW agar orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman itu memiliki izzah di hadapan orang-orang Yahudi. Yang kedua, hadis tentang adab bersih. Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita agar ketika bersih maka mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab pada hakikatnya bersih itu adalah nikmat karunia. Ya, kita nggak bisa berbuat ya, diri bersihnya nggak bisa, nggak enak. Jadi buat bersih nggak enak. Ini beda gitu. Maka karena orang yang bersih mengucapkan alhamdulillah, Allah memberikan, yakin Allah memberikan pahala, Allah memberikan ganjaran. Bahkan di dunia pun langsung kebaikannya Allah perlihatkan. Apa kebaikannya? Dapatkan doa dari sekitar. Ucapan ya Allah, kita didoakan mendapatkan rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang. Siapa yang nggak ingin disayang sama Allah? Nggak, siapa? Enggak mau disayang Allah. Maka lalu kemudian yang mendoakan kita, maka kita pun membalasnya dengan doa. Ya, dan balasan itu harus lebih baik. Balasan harus lebih baik. Maka doanya pun yang diberikan buat yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah membimbing Anda, menunjuki Anda, berikan hidayah taufik. Semoga Allah membereskan urusan Anda. Baik, demikian barangkali yang dapat disampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semua, dan yang pentingnya lagi adalah kita bisa mengamalkan, menjadikan tuntunan dari Nabi, dari Rasulullah SAW menjadi adab keseharian kita. Ya, menjadi adab. Adab itu praktek akhlak dipraktekkan itu wujudnya adalah dalam adab. Dipraktis, kalau adab lebih praktis. Demikian, yang benarnya datang dari Allah, yang salah dari beriman kita bisa sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersih itu kan normal, itu kita bisa menggunakan dan paling kan ya. Jadi pada saat kita lagi sholat, kan nggak sadar kadang-kadang mesti berkali-kali itu. Baik, ya, kalau lagi sholat, ya tentu kita ya tidak membalas, mengucapkan alhamdulillah, kemudian yang disampaikan mengucapkan ya Allah, karena kita di dalam sholat, ya dalam sholat. Jadi itu pengecualian bersin ketika di dalam sholat. Jadi bagaimana dong kalau bersin? Ya sudah, karena dalam kondisi sholat, ya, kondisi sholat itu orang sedang, hakikatnya dia sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholatnya. Ini kan kita diberi bersih itu kan diajarkan untuk bersyukur kan, mengucapkan alhamdulillah. Nah, orang yang bersih di dalam sholat, ya, pertama ya dia di dalam sholat. Dan sholat itu terlarang untuk
lakukan di luar hal-hal yang memang mencakup ibadah. Gitu. Kalau boleh nanti ada yang salam juga ya dijawab juga. Dan demikian Pak. Jadi kalau dalam sholat ya nggak usah. Baik. Tapi kalau pernah dengar kalau kita dipanggil ibu kita sholat sunnah, kita wajib membalasnya. Ya, dalam di dalam salah satu keterangan memang disebutkan ya. Jadi ketika tapi sholatnya sholat sunat ya. Sholatnya sholat sunat. Ketika dipanggil ya boleh untuk kemudian memenuhi panggilan ibu kita. Ya. Jadi boleh dilakukan, tapi sekali lagi sholat sunat. Sholatnya adalah sholat sunat. Sahabat Nabi itu ya. Ya, ya, itu salah satu keterangan. Ya, bagaimana ya? Boleh batal sholat di kalau sholat itu sholat sunat. Kalau sholat sunat itu kan jangankan di kalau sholat sunat ketika kita takbir kemudian iqamah di iqamah sholat kemudian dilakukan ya kita boleh kemudian kita nggak jadi sholat sunatnya karena ingin mendapatkan rakaat pertama di sholat wajib boleh. Jadi demikian. Tapi kalau untuk sholat wajib pertama ya sependek yang saya katakan itu ya kalau sholat wajib enggak boleh membatalkan sholat. Kalau sholat sunat boleh. Satu lagi Pak, yang terkait presiden waktu. Kalau yang presiden yang kecil kita nggak mendengar beliau itu mengucapkan alhamdulillah. Pokoknya kita juga harus memberikan yang kedua, kalau yang waktu menarik nanya itu untuk pangsulan, apakah lebih baik kalau kita bisa nahan kecil di nahan atau itu ada. Ya. Yang terakhir dulu ya, yang terakhir. Bersin sih tidak tidak ada anjuran kecuali kalau menguap itu ada. Kalau menguap itu kan dari setan ya, menguap. Nah kalau menguap ditahan sampai tidak biasanya celangap kita sudah banyak. Ada yang menguap sampai terbuka lebar mulutnya gitu ya. Nah menguap dengan ditahan sampai giginya itu berputar itu lebih baik kalau itu ada. Tapi kalau bersin ya, di apa lepaskan aja karena mungkin dari sisi kesehatan ada ini ya pada ya sisi kesehatan tahan mau bersin ditahan itu nggak baik kan balik. Menurut yang saya baca sih dengan bersin itu kan katanya keluar
apa, virus-virus ya, bakteri-bakteri keluar. Jadi kalau kita nanti keluar dari kita di dalam, tapi masih di ya virusnya masih di dalam. Jadi kalau mesin di pasien aja. Nah, kemudian yang pertanyaan pertama yang bersih tidak mengucapkan yang Allah, gitu kan? Tadi. Ya, untuk mengingatkan dia, nggak apa-apa juga kalau kita kemudian mengucapkan ya Allah. Sekaligus mengingatkan yang dia. Jadi kalau memang jelas dia mengucapkan alhamdulillah itu ya kita itu sebagai hak muslim adalah muslim, hak seorang muslim kepada muslim lainnya. Jadi kita melihatnya dari sisi hak. Ketika orang bersin dan mengucapkan alhamdulillah berarti dia memberikan hak kepada Allah. Nah, kita lebih berhak lagi untuk memberikan hak kepada orang yang memberikan hak Allah. Ya. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sholat ini. Bapak sholat itu belum mengucapkan alhamdulillah. Lagi sholat tadi sudah ditanyakan ya. Kalau lagi sholat nggak apa-apa kan kalau lagi sholat tidak perlu mengucapkan alhamdulillah, tidak perlu mengucapkan yang Allah karena kita lagi dalam keadaan sholat. Wallahu a'lam. Nanti terkait dengan mesin itu, kalau misalkan kita ngucapin nggak sengaja gitu ya, alhamdulillah, kalau mesin itu buatan Lagi sholat. ya, nggak sengaja kan? Ya, kalau nggak sengaja, namanya nggak sengaja. Kayak udah kebiasaan. Mau Insya Allah kalau namanya nggak sengaja ya tidak ada nggak ada dosa kalau nggak sengaja. alhamdulillah. Kalau misalkan di bumi kan dari kantor di mana kita masuk kantor itu kan sudah assalamualaikum gitu kan Ya. kadang ada langsung juga gitu kita gimana wajib Ya kalau ketika kita masuk ke sebuah ruangan misalkan kalau yang kita lihat ada yang muslim yang kita lihatnya dan kita diberikan salamnya itu atau tujuannya kepada dia nggak apa ya. Jadi kalau kita masuk sudah jelas ya yang kelihatan pertama itu orang-orang yang bukan muslim tapi kita masih ya, kecuali kalau seperti itu. Ya, kalau kita masuk dan kita sudah melihat beberapa orang yang memang muslim tidak apa-apa kita memberikan walaupun terdengar oleh yang non muslim karena kita maksudnya adalah kita memberikannya kepada yang muslim. Kalau ingin lebih ikhtiar lagi, kalau ingin lebih berhati-hati lagi ya ucapannya ketika kita memang berpunya seperti itu. Kalau untuk akhwat ya lebih berhati-hati. Wallahu a'lam. kadang itu kan kita biasa di pasar nah kita menjawab itu kan kita nggak tahu pasti ada kita muslim kalau jawab itu kan Ya. itu gimana Ya,
Kalau kalau nggak tahu, kita namanya nggak tahu ya. Kita menjawab nggak tahu ya, nama nggak tahu. Insya Allah Allah kan mengangkat pena ya, dan mencatatnya sebagai satu kesalahan, satu dosa. Yang lupa, kemudian yang dipaksa, itu kan ya, dipaksa itu sama juga. Dipaksa suruh minum homer gitu kan, pakai pistol ini ya, ukrihan maksudnya ya, masuk dalam kategori mengukrihan dipaksa. Selain itu ada kita lagi makan gitu ya. Ya. Mereka biasa minum. Kalau minum itu kita nggak ikut kan. Kita minum yang lain. Kita ke toilet, atau dikasih mereka itu kasih kita sudah minta minum rasanya beda gitu kan. Kalau kita nggak tahu apa kita bilang itu gimana sih? Ada di bersama itu kan itu tanpa sepengetahuan lagi tanpa sepengetahuan kan, tahu dikasih tahu gitu kan. ketika sudah dikasih tahu berarti tinggalkan ketika dikasih tahu. Kalau Abu Bakar itu sampai ngorek ya, ngorek yang sudah Masuk dalam itu dikeluarkan lagi dimuntahkan kembali. sebagai para bapak Ya bisa seperti menyikapi mungkin kan dalam ketika pergaulan jabatan tahu ya belum karena mereka nggak tahu kalau kita mungkin di luar itu kan, tapi karena kita nggak mau itu jadi ada tanya kan waktu bagian kota royal kan ya ini kota bazar ini karena saya maksudnya yang seperti itu apakah terpaksa? enak Ya, ada rotu itu mungkin kita tidak bisa kemudian mengatakannya itu sebagai satu paksaan ya. Paksaan itu mungkin paksaan yang memang mengancam jiwa, itu terpaksa. Walaupun tidak dalam kondisi terpaksa pun ya, itu kan pilihan ya. Dibolehkan. Kalau dia tetap tidak mau, yaitu menjadi satu kelebihan lagi, seperti yang dialami oleh Bilal kan. Bilal ketika disiksa, ditindihin batu besar, kan supaya mengucapkan kalimat-kalimat kufur kan, diminta untuk mengucapkan kalimat kufur, tapi Bilal tetap mengucapkan ahad. Itu padahal dalam kondisi seperti itu Bilal boleh, tidak dilakukan. Itu bisa lihat dalam kondisi terpaksa pun bukan kemudian mengambilnya itu, nah, itu kembali kepada masing-masing. Tapi kalaupun dia melakukannya kalau terpaksa, ya insya Allah itu tidak dosa. Jadi kalau takut dianggap tidak loyal, takut itu mungkin tidak masuk dalam terpaksaan. Masuk. kan badan gale wan tadi itu
Kadang mungkin kayak seperti kalau saya itu lah seperti ngeledek gitu. Ini sudah tahu dia muslim ngeledek kayak gitu. Dan ini semua kita saya kalau kamu gitu saya ikutin saya gitu. Kasihan tuh, kasihan tuh gak mau dia. Nanti tuh enggak gitu. Jadi gimana? Kita apa namanya? Boleh nggak tuh? yang dinyapa disuruh mengucapkan Iya. syahadatnya. Kita harus nggak seperti itu karena jadi seperti ngeledek gitu karena jadi nggak usah itu lah apa segala macam tapi mau aja. Ya, ya itu tidak menjadikan kita kemudian memaksanya untuk masuk Islam, tidak. Jadi eh, walaupun kita menganggapnya bercanda ya itu ya perlu saya kira dilakukan ya, dengan dia sering mengucapkan astagfirullah, mengucapkan kata-kata yang diucapkan oleh orang muslim bukan berarti kemudian menunjukkan bahwa dia itu sudah condong kepada Islam, itu tidak. Jadi tetaplah ikroha, lah ikroha itu tidak ada paksaan dalam dan beragama baik ikroha itu. Adapun kebiasaannya dia mengucapkan ya itu, saya kira kita tidak dimintai pertanggungjawaban dalam hal itu. Itu dia. Mudah-mudahan ya kalau biasa dengan itu ya mudah-mudahan mendekatkannya kepada kita. Udah Allah. Ini kita tahu ya kalau nonton itu Ya. ya mereka tahu kalau kita suruh gitu dia nggak mau ikut itu. Nggak mau mereka. Ya. Tapi kalau alhamdulillah mau kalau biasa tuh mau. Dan mereka tahu. Iya betul. Baik, terakhir ya. Kembali ke yang sholat tadi, kalau sholat dan saya dengar kalau kita melakukan gerakan selain sholat atau tidak nggak batal itu menyakit bukan yang enggak batal. Ya memang ada disebutkan di kitab-kitab fikih ya, ada batasan. Tidak boleh lebih dari 3 kali ya, seperti itu pembatasan di dalam kitab fikih yang intinya sebetulnya bahwa kita di dalam sholat itu ya bukan berarti kemudian kita boleh gerakan gitu ya. Kalau sangat terpaksa ya tidak mengapa. Nah di dalam sebagian pendapat ada yang membatasi 3 kali, tapi bukan berarti kemudian wah saya punya jatah nih 3 kali. Nah, tidak seperti itu juga dipahaminya. Sehingga kemudian jatahnya harus dihabiskan 3 kali. Ya seperti itu. Artinya apa ya, kalau memang ada yang gatal misalkan ya, ada yang gatal. Kalau yang gatal itu tidak kita garuk misalkan, malah membuat kita tidak konsentrasi, tidak fokus, ya tidak mengapa kita garuk. Seperti itu Pak. Jadi insya Allah kalau sholatnya fokus dan sholatnya khusyuk kan sebetulnya itu nggak berpengaruh gitu kan. Hal yang seperti itu nggak berpengaruh. Jadi memang ada sebagian pendapat ya yang membatasi gerakan itu. Artinya toleransinya sampai 3.
Ini cukup ya, sudah jam 9 sampaikan. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.